Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli-Solia? Semoga kalian masih semangat belajar matematika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang lalu, mengubah pecahan satu menjadi bentuk pecahan lainnya. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, Ustazah akan memberikan contoh mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Contoh yang pertama, pecahan campuran 2/4/5. Nah, langkah awal untuk mengubah menjadi pecahan desimal, maka kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dengan cara, 5 penyebutnya dikalikan dengan induk ditambahkan dengan pembilang, atau bilangan induk dikalikan penyebut ditambah pembilang. 5 dikalikan 2 ditambah 4. 5 kali 2 10 tambah 4 14. Kemudian penyebutnya tinggal memindah penyebut awal pada pecahan campuran. Sehingga 2/4/5 sama dengan 14/5. Nah, selanjutnya untuk mengubah menjadi pecahan desimal, maka kita perlu mengganti atau merubah pada penyebut menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Maka kita lihat penyebut angka 5. Angka 5 bisa dijadikan per 10 ya. Maka 5 bisa dijadikan 10 itu dikalikan dengan sebuah angka yaitu 2. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan angka 2. Sehingga 14 dikalikan 2 pada pembilang sama dengan 28, pada penyebut 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Nah, kemudian setelah kita menjadikan per 10 atau per 100 atau per 1000, baru kita bisa menuliskan ke bentuk pecahan desimal, yaitu membubuhkan koma. Nah, lihat per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Kita tulis dari belakang 28. Kita tinggal menuliskan dari belakang angka 8. Kemudian baru 2 di depan koma. Jadi 2/4/5 diubah menjadi pecahan desimal sama dengan 2,8. Contoh 2, 4, 1/2. Nah, caranya sama dengan cara 1 pada nomor 1. Tinggal 2 kali 4 tambah 1 atau 4 kali 2 tambah 1. 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kemudian penyebutnya tinggal kita memindah penyebut pada pecahan campurannya. Nah, sehingga 4 1/2 diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 9/2. Selanjutnya pecahan biasa ini akan kita rubah ke pecahan desimal. Nah, masih ingat ya, kita jadikan per 10, per 100 atau per 1000. 2 menjadi 10 bisa ya Solihah? Bisa. 2 dikalikan dengan angka 5. Ya, sehingga pembilang juga dikalikan dengan angka 5. Ya, 9 dikalikan 5 hasilnya 45 pada pembilang. Kemudian 2 juga dikalikan 5 hasilnya 10 pada penyebut. Sehingga sama dengan 45/10. Nah, ini baru bisa dirubah menjadi pecahan desimal. Karena per 10 ada satu angka di belakang koma. Ya, adalah angka 5 dituliskan terlebih dahulu baru angka 4. Jadi 4, 1/2 sama dengan 4,5. Contoh terakhir, ada pecahan campuran 6/3/5. Nah, sebelum ke pecahan desimal, kita rubah ke pecahan biasa seperti contoh 1 dan 2. 5 kali 6 tambah 3 atau 6 kali 5 ditambah 3. Hasilnya 33 pada pembilang. Penyebut tinggal kita memindahkan penyebut pada pecahan campuran. Nah, kemudian 33/5 ini akan kita rubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Nah, lihat pada penyebut, angka 5 bisa dijadikan 10 dikalikan dengan angka 2. Maka pembilang juga dikalikan dengan 2.
Sehingga 33 kali 2 sama dengan 66. 5 kali 2 sama dengan 10 pada penyebut. Sehingga menghasilkan 66 per 10. Nah, setelah terbentuk per 10, per 100, per 1000, baru bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan desimal. Nah, karena per 10 berarti satu angka di belakang koma, menulisnya dari belakang. 6 di belakang koma, kemudian depannya 6. Nah, kalau tadi kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal dengan cara 1, maka Ustazah akan memberikan cara 2. Nah, Ustazah memberikan 2 contoh soal. Nah, sebelumnya kita harus tahu langkah-langkahnya terlebih dahulu dengan cara kedua. Nah, prinsipnya hampir sama, perbedaannya adalah di langkah nomor 2. Langkah yang pertama tadi sama ya, dengan cara 1 kita mengubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Cara 2 ubah ke bentuk pecahan desimal. Namun kalau tadi dijadikan per 10, per 100 atau per 1000, kalau sekarang kita bisa dengan cara membagi dengan porogapit. Nah, masuk ke contoh 1 ya, dengan cara 2. 2 3/5, maka kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Ya, penyebut dikalikan induk ditambahkan dengan pembilang. 5 kali 2 ditambah 3. Kemudian penyebutnya tinggal kita pindahkan saja. 5 kali 2 10 ditambah 3. Hasilnya 13 per 5, kita pindahkan penyebutnya. Nah, setelah kita dapatkan pecahan biasa, kita selesai langkah pertama, kita ke langkah kedua, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, dengan cara kedua ini kita lakukan dengan pembagian porogapit. Ya. Jadi kita taruh angka 13 di dalam sangkar, kemudian angka 5 penyebutnya kita taruh di luar. 13 dibagi 5. Kita cari angka berapa yang bila dikalikan 5 mendekati 13. Coba berapa? 5 kali 2 ya. Karena 5 kali 2 hasilnya 10. Kalau 5 dikalikan 3 hasilnya 15, terlalu melebihi angka 13. Maka 13 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian 2 dikalikan 5 hasilnya 10. Baru kita kurangkan 13 dikurangi 10 hasilnya 3. Kita lakukan pembagian lagi, 3 dibagi 5. Tidak bisa. Maka caranya angka 3 diberikan bantuan 0. Bila angka 3 diberikan bantuan 0, maka yang di atas sangkar juga diberi bantuan koma. Ya, sehingga kita lakukan pembagian lagi, 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 kali 5 hasilnya 30. Kita kurangkan 30 diambil atau dikurangi 10 hasilnya 0. Maka hasil dari pecahan biasa 13 per 5 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 2,6. Hasil dari pecahan campuran 2 3 per 5 diubah menjadi pecahan desimal dengan menggunakan cara kedua, porogapit. Setelah menjadi pecahan biasa, kita ke porogapit sehingga menghasilkan 2,6. Selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh yang kedua. 5 1/4. Ya, caranya sama dengan contoh nomor 1. Ya, kita ke langkah pertama, ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Penyebut dikalikan induk ditambah pembilang. 4 dikalikan 5 ditambah 1. Penyebutnya tinggal kita pindahkan. 4 kali 5 hasilnya 20 ditambah 1 sama dengan 21 pada pembilang, kemudian penyebutnya 4. 21/4. Langkah 1 selesai. Kita lanjut ke langkah 2. Kita ubah 21/4 menjadi pecahan desimal dengan cara kedua, yaitu dengan pembagian porogapit. Ya. Nah, kita bisa taruh angka 21 di dalam sangkar, angka 4 kita taruh di luar. 21 dibagi 4. Nah, angka berapa yang dikalikan 4 hasilnya mendekati angka 21. Kira-kira berapa ya?
Nah, kalau tidak dikalikan 5 ya, atau dikalikan 6, pasti dikalikan 5 karena bila 4 dikalikan 5 hasilnya 20 kurang dari 21. Sehingga 21 dikurangi 20 hasilnya 1. 1 dibagi 4 nggak bisa, maka dikasih bantuan 0. Atasnya, atas angka diberi koma. Berarti 10 dibagi 4 hasilnya 2 karena 2 dikalikan 4 dekat dengan 10 hasilnya 8. 10 diambil 8, 2. Ya, kemudian dilakukan pembagian lagi, 2 dibagi 4 nggak bisa, diberi bantuan 0. Ya, untuk atas angka tidak perlu dikasih koma lagi. 20 dibagi 4 hasilnya 5, 5 dikalikan 4 hasilnya 20. Baru kita kurangi lagi, 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan 5,25. Sehingga pecahan campuran 5/1/4 diubah menjadi pecahan desimal. Hasilnya 5,25. Nah, supaya kalian lebih memahami, jangan segan-segan untuk banyak berlatih soal. Nah, coba kalian temukan 7/3/4 ini diubah menjadi pecahan biasa berapa ya? Sekedar kuis saja untuk kalian jawab sendiri-sendiri, tidak perlu disetorkan. Sekian dulu video dari Ustazah, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar agar kalian menjadi anak-anak yang hebat dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.